Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraliawati dari kelas 01 SMJE 039 dengan NIM 221010504657. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang prinsip 5C. Yang pertama, karakter. Kriteria ini melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang akan mengajukan kredit. Kriteria ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya dilakukan oleh customer service. Yang kedua ada capacity atau biasa juga disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dapat dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang didapatkan di tiap bulannya. Ketiga, capital atau modal yang dimiliki oleh calon peminjam, khususnya yang diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh nasabah, pihak bank akan menjadikan hal tersebut acuan apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak. Yang keempat ada kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini dapat menjadikan penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. 5. Kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha sedang tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip 7P. Yang pertama, personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter di prinsip 5C yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah yang mencangkup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua, party. Party ini yaitu calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank akan mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Ketiga, purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, dan lain sebagainya. Keempat, prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. 5. Payment. Kriteria kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Keenam, profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama dengan beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan untuk nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Akhir 7, protection. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain berupa barang, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Demikian prinsip 5C dan 7P yang telah saya jelaskan. Jika kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, maka kredit yang diajukan oleh nasabah akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk disetujui oleh lembaga keuangan. Sekian dan terima kasih.